Halo semuanya, cerita berlanjut dengan sang kaisar iblis kristal menambahkan bahwa Tang San gak bisa mundur karena ia belum mencobanya. Pengecut seperti itu tak akan bisa menjadi kuat. Tang San hanya terdiam. Dia tidak bisa menjelaskan bahwa sebagai manusia ia menyembunyikan kekuatannya demi keselamatan diri. Seketika suara itu segera berubah nada, kini terdengar lebih mengancam. Ujian selanjutnya adalah hidup dan mati. Sekali melangkah tak ada jalan kembali. Tang San pun menggigil sebelum akhirnya kembali melangkah. Satu persatu terlewati dan ia pun sampai di puncak. Lalu tiba-tiba area di sekitarnya berubah menjadi medan perang. Begitu ia sampai, 9 sosok muncul dari bawah kakinya siap menyerang. Tang San pun langsung bereaksi. Dengan cekatan ia mengaktifkan 2 crossbow, senjata otomatis ciptaan dia sendiri. Panah emas menyala terang melesat ke 9 sosok. Senjata itu tak hanya kuat secara fisik tetapi juga diperkuat oleh kekuatan Liger, memberi efek tembus yang mematikan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika 9 klon itu terkena serangan, mereka membalas dengan membakar darah mereka sendiri, sebuah teknik pamungkas yang membangkitkan kekuatan Bloodline dalam sekejap. Api emas meledak dari tubuh mereka menandakan pembakaran kehidupan. Tang San segera melompat ke arah klon paling kiri, klon yang terkena paling sedikit serangan panah. Klon itu pun menyadari bahaya yang mendekat. Dengan nekat ia membakar Liger emasnya dan melancarkan serangan balasan. Dari tubuh klon itu 2 monster kuat seketika muncul dan berubah menjadi api emas yang sangat dahsyat menyapu ke arah Tang San. Menanggapi serangan mematikan itu, Tang San menghentakkan kakinya ke tanah dan dengan cepat menancapkan tombak kaisar biru perak ke tanah. Meski mampu menghentikan sebagian serangan, kekuatan ledakan masih menyapu ganas. Tak bisa mundur dan tak boleh terluka, Tang San akhirnya memutuskan untuk menggunakan kartu asnya, yaitu transformasi merak. Dalam sekejap tubuhnya menghilang sebelum disapu api ledakan dan ia berteleportasi di belakang salah satu klon yang belum sempat bereaksi. Dengan presisi tinggi, Tang San menancapkan tombaknya ke tubuh klon itu. Namun sama seperti sebelumnya, tubuh klon langsung meledak. Tang San kembali menghindar dengan teleportasi secepat kilat. Akan tetapi 7 klon yang tersisa segera merespon. Mereka berkumpul dengan formasi melingkar, masing-masing memegang tombak kaisar biru perak dan menyerang secara serempak. Melihat akan hal itu, Tang San mundur dengan cepat. Ia tahu bahwa meskipun klon memiliki kekuatan besar, pembakaran darah memiliki batas waktu. Jika ia cukup menjauh, kekuatan Bloodline mereka akan habis dengan sendirinya dan ia akan keluar sebagai pemenang. Tapi rencana itu tak ada hasil ketika 7 klon membentuk formasi baru berdiri sejajar sambil menghadap Tang San. Di belakang mereka muncul sosok Liger raksasa dengan rambut emas putih. Mereka semua mengaum bersamaan menciptakan gelombang suara yang mengguncang ruang pertempuran. Tang San terhuyung. Ledakan suara itu begitu kuat hingga hampir membuat tubuhnya mati rasa. Menyadari dirinya terancam binasa, Tang San segera mengambil keputusan drastis. Ia mengaktifkan transformasi waktu, memperlambat waktu di sekitarnya. Efeknya langsung terasa. Gelombang suara yang memekakkan telinga melambat, memungkinkan Tang San memanfaatkan jeda untuk bertindak. Dalam sekejap ia berteleportasi, namun bukan untuk melarikan diri, melainkan muncul tepat di belakang 7 klon yang tengah mengaum. Dengan transformasi waktu diubah menjadi percepatan, kecepatan Tang San melonjak drastis. Dalam hitungan detik, tombak biru perak di tangannya menyerang ratusan kali, menargetkan semua klon sekaligus. 2 klon langsung tersusuk dan meledak, menyebabkan kehancuran di sekitarnya. Namun serangan itu tak sepenuhnya menyelesaikan semuanya. 5 klon lainnya berhasil selamat meski terluka. Meski Tang San berhasil membalikkan keadaan, kondisinya juga memburuk. Setelah menggunakan transformasi Liger, transformasi waktu, dan transformasi merak secara bersamaan, kekuatan darahnya hampir habis. Ia terpaksa mundur sejenak
sana untuk memulihkan diri. Di tengah suasana yang menegang, salah satu klon yang masih berdiri angkat bicara dengan suara tenang. Ia mengungkapkan bahwa Tang San sudah menunjukkan 4 jenis kekuatan darah dan 2 di antaranya adalah darah tingkat pertama, sesuatu yang sangat menarik. Selesai berbicara, 5 klon itu menyatu. Melihat akan hal itu, Tang San terheran. Klon yang dikendalikan oleh Kaisar mulai melangkah mendekat dan seiring langkahnya, lapisan armor kristal muncul di tubuhnya. Ia berkata bahwa kalian berdua datang bersamaan, namun yang satunya terlalu lemah. Sekarang ia memberi 2 pilihan. Pertama, menyerah dalam ujian tapi rekannya yaitu Guli akan mati. Kedua, lawan dirinya. Jika Tang San bertahan dari serangannya selama 1 menit, maka ia akan lulus dan rekannya selamat. Bukannya menerima, Tang San malah berkata bahwa Yang Mulia begitu agung, namun kenapa harus keras terhadap manusia kecil seperti dirinya? Sang klon Kaisar menjawab dengan dingin bahwa di benua ini ialah sang penguasa. Apa yang ia katakan adalah hukum. Ia akan melakukan apa yang ia inginkan. Tang San pun memberi jawaban dengan tegas bahwa kalau begitu izinkan ia menerima ujian ini. Tapi ia minta satu hal, jika ia kalah lepaskan temannya. Jika ia menang jangan paksa dirinya untuk menjadi bidak. Jika tidak, lebih baik ia mati saja. Klon itu terdiam sejenak lalu mengangguk. Tak lama, klon itu mengangkat tombak Kaisar Biru Perak bersiap menyerang. Tombak itu meluncur secepat kilat, memanipulasi waktu hingga bergerak jauh lebih cepat. Dalam sekejap, ruang di sekitar tubuh Tang San runtuh, menciptakan kehancuran seolah dunia meretakkan dirinya sendiri. Namun Tang San tidak tinggal diam. Saat itu juga, dia juga menghentikan waktu. Dan ya, serangan yang seharusnya menghancurkannya pun melambat, memberinya celah sempit untuk bertahan. Kemudian Tang San berdiri tegak dengan tombak Kaisar Biru Perak di tangannya. Ketika busur aneh mulai tampak di sekitar tombaknya, semua serangan dari tombak klon Kaisar menghilang begitu saja terhisap oleh busur tersebut. Klon Kaisar terheran menyadari bahwa ia berhadapan dengan kemampuan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Berusaha meniru, ia menggambar busur dengan tombaknya sendiri namun gagal menciptakan efek yang sama. Sementara itu, Tang San memanfaatkan momen ini untuk menyerang balik. Sayap emas di punggungnya mengepak tajam sebelum terbang mendekati si Kaisar. Tertarik dengan kekuatan Tang San, si Kaisar juga mengkopi teknik tersebut. Sepasang sayap emas muncul di punggungnya. Dalam tindasan yang sangat dahsyat itu, Tang San memaksa dirinya agar tetap sadar. Saat keadaan benar-benar krusial, ia akhirnya menyerang mental dengan mata ungu iblisnya. Cahaya ungu memancar dari matanya menghentikan serangan tombak si Kaisar. Serangan itu melemahkan jiwa Kaisar, membuat ia linglung sesaat. Dalam kesempatan itu, Tang San memanggil transformasi rubah surgawi, memperkuat dirinya dengan keberuntungan dan menyatukan jiwa dalam satu serangan full power. Dengan kekuatan itu, ia menghancurkan tombak si Kaisar sebelum mengarah langsung ke jantungnya. Akan tetapi, tubuh si Kaisar tiba-tiba berubah menjadi ilusi seperti gelembung. Ketika Tang San menusukkan tombaknya, tubuh sang Kaisar pecah menjadi ria air sebelum menghilang. Namun dalam sekejap, sosoknya terbentuk kembali tak jauh dari sana dengan cahaya ungu emas yang menyala di matanya. Ya, dia berhasil mengkopi mata ungu iblis dan menggunakan teknik itu untuk menyerang mental Tang San. Menanggapi itu, Tang San segera mengaktifkan mata ungu iblisnya kembali. Ia tahu bahwa jika kekuatan mentalnya dikendalikan oleh sang Kaisar, maka kematian akan datang seketika. Meski tertekan, ia tetap maju tanpa ragu, melesat dengan langkah bayangan hantu dan ingin menusuk si Kaisar dengan tombaknya. Saat itu juga, kekuatan Liger meledak menjadi api dan Tang San membakar darahnya sendiri untuk memperkuat serangannya. Namun pada saat itu, kekuatan sang Kaisar meledak penuh. Seareanya mendadak berubah menjadi lautan luas dan arus deras menjerat Tang San sebelum menekannya. Di tengah tindasan itu, tampak di tangan sang Kaisar memunculkan pedang suci, merupakan senjata khas dari Kaisar Iblis Pedang. Sembari tenggelam itulah, Tang San malah tersenyum tipis. Ia berkata dalam hati bahwa mungkin si Kaisar tidak tahu siapa dirinya di kehidupan sebelumnya. Segera setelahnya, lautan spiritual dalam dirinya berubah menjadi biru terang
hilang, kekuatan lamanya mulai kembali. Saat pedang sang kaisar mulai menebas, diperlihatkan sebuah gelombang yang ingin mendekati Tang San seakan ingin menguncinya. Namun karena ia dewa laut di kehidupan sebelumnya, Tang San menghadapinya dengan tenang. Ia mengambil alih akan kontrol lautan, memaksa serangan itu menyerang balik si kaisar. Si kaisar yang melihatnya tentu terheran, bagaimana mungkin serangan elemen airnya dikontrol oleh Tang San. Tak berhenti sampai di situ, dengan dorongan arus tubuhnya melesat seperti meriam dan menghantam klon sang kaisar. Akan tetapi si kaisar menanggapinya dengan senyum tipis dan seketika tubuhnya membesar menjadi raksasa. Sementara tubuh Tang San yang tadi mencoba menghantam si kaisar kini disambut oleh tamparan yang sangat keras. Tubuh Tang San terpental hebat, kekuatan lawannya terlalu besar untuk ditahan. Namun tanpa ragu ia langsung mengaktifkan transformasi merak, berusaha bertahan di tengah kehancuran ruang. Tang San kembali bangkit namun kondisinya terluka parah. Di hadapannya si kaisar dengan tangannya yang terbuka menampakkan cakar tajam berkilau keemasan gelap, merupakan kekuatan dari kaisar iblis besar yang membelah langit. Sayangnya serangan itu tak jadi diluncurkan. Cakar tajam segera ditarikkan kembali dan tubuh klon kaisar perlahan kembali ke bentuk aslinya. Sembari nyengir, klon kaisar berkata bahwa karena sudah 1 menit pertarungan berakhir. Tang San tersenyum, tak menyangka bahwa ia mampu menahan serangan si kaisar. Tiba-tiba klon kaisar tersenyum dan mengucapkan selamat karena Tang San sudah lulus. Kemudian klon itu berubah menjadi bayangan sebelum menghilang. Saat itu ia sudah berdiri di puncak tangga. Di hadapannya berdiri megah sebuah istana kristal. Hanya dengan melihatnya pikiran Tang San hampir tersesat, memaksanya menundukkan kepala. Dari dalam istana kristal perlahan muncul sosok bersinar. Setiap langkahnya memancarkan gelombang cahaya yang membuat istana di belakangnya tampak seperti ilusi. Sosok itu mengenakan baju zirah kristal, matanya berwarna biru muda dan auranya begitu kuat hingga pegunungan di sekitarnya tampak bergetar. Tang San segera menyadari bahwa mungkin inilah tubuh asli dari kaisar iblis kristal. Dengan tingkat kultivasi di tingkatan 12, ia adalah penguasa sejati, kekuatan tertinggi di antara para iblis. Tang San membungkuk hormat meski pikirannya tetap waspada. Ia tahu jika sang kaisar menganggap keberadaannya sebagai ancaman dengan banyaknya transformasi yang ia miliki, maka hidupnya akan berakhir saat ini juga. Sang kaisar tanpa basa-basi bertanya bahwa beberapa transformasi dewa iblis Tang San bukanlah tiruan. Namun bagaimana cara ia mendapatkannya? Tang San berdiri ragu mencoba menjelaskan kemampuannya. Ia merasa bisa menyimpan kekuatan darah yang ia temui walau penyimpanan itu terbatas pada tingkat kultivasinya. Kaisar kristal menanggapi dengan ketertarikan. Ia mengakui bahwa meski disebut yang berkuasa, ia tak dapat melacak bloodline Tang San. Bahkan Tang San mampu menyerang dengan serangan mental melalui kekuatan spiritual. Sang kaisar menyebutnya sebagai makhluk langka yang sudah lama tak ia temui. Tang San memilih diam, menyadari bahwa lebih baik tidak banyak bicara. Kaisar kemudian berkata bahwa kemampuan Tang San masih perlu diasah. Sebagai bentuk perlindungan, kaisar memberinya 2 token khusus. Yang pertama adalah cermin kristal, sebuah benda yang terbuat dari kristal murni. Cermin ini mewakili kehormatan istana kristal, mampu meniru kekuatan darah yang hanya bisa digunakan sekali digerakkan oleh kekuatan spiritual. Yang kedua adalah bola kristal. Bola ini memancarkan sinar sebening kristal yang beratnya setara dengan palu penghancur langit. Sebelum berpisah, kaisar mengajukan 1 pertanyaan terakhir tentang bagaimana Tang San bisa mengendalikan elemen air miliknya. Elemen air yang seharusnya tak bisa dikendalikan sembarang orang seakan tunduk pada pemuda tersebut. Tang San menjawab dengan hati-hati bahwa itu adalah bakat alaminya, kendali atas elemen air sejak lahir. Meski tampak tak puas, sang kaisar tidak bertanya lebih jauh. Terakhir, ia memberi pesan saat Tang San akan menembus ke tingkat dewa, ia harus datang ke istana kristal. Di sana, kaisar sendiri yang akan melindunginya. Kemudian, sang kaisar kembali mengingatkan bahwa Tang San harus melindungi telur ini dari segala bentuk kerusakan, seakan melindungi hidupnya sendiri. Jika gagal, tidak hanya ujian yang akan kandas, tetapi jiwa Tang San akan tercerai-berai. Meski tidak mengerti alasan di balik tugas ini, ia tidak memiliki pilihan selain menerima
karena Kaisar sudah mengetahui banyak rahasianya. Setelah menerima perintah, Tang San dipindahkan ke kaki gunung sembari membawa 2 hadiah berharga dari Kaisar Kristal. Di sini Tang San tampak sangat gembira. Ia berpikir untuk tidak pergi ke istana lain lagi karena sudah mendapatkan barang yang paling berharga. Tak lama setibanya di luar gunung, Tang San bertemu Guli yang tengah bergembira karena berhasil memenangkan 2 pertarungan. Guli menceritakan taktiknya bahwa di pertarungan pertama dan kedua semuanya berjalan lancar. Namun di pertarungan ketiga, Guli gagal karena kekuatannya terkuras dan lawannya berhasil melakukan serangan balik. Tang San sendiri memilih tidak mengungkapkan pertemuannya dengan Kaisar Iblis Kristal karena ia merasa hal ini terlalu sulit untuk dijelaskan.